Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas kembaran dari Asus TUF A15. Tapi di sini jeroannya pakainya dari tim biru. Atau mungkin saya bisa katakan tim perak, ya itu sama saja ya. Maksudnya dari Intel jeroannya. Kalau Asus TUF A15 itu menggunakan jeroan dari tim merah atau AMD, di sini kita akan bahas tentang Asus TUF F15, kembaran dari Asus TUF A15, tapi jeroannya menggunakan prosesor dari Intel. Kita bahas dulu untuk masalah desainnya. Kalau masalah desainnya, sebenarnya kalian bisa lihat video saya yang tentang review dari Asus TUF A15 untuk melihat pembahasan desainnya secara detail. Di sini saya hanya akan membahas desainnya secara singkat saja. Secara garis besar, untuk penampakannya atau dari desainnya, Asus TUF F15 ini sama persis dengan Asus TUF A15. Ya, kalau kita lihat dari depannya, kemudian dari atas layout keyboardnya juga akan sama persis. Ada dedicated buttonnya untuk klik kiri dan klik kanan, ada perubahan untuk layout di keyboardnya juga, di mana kita lihat untuk tombol arrow-nya ini ada pergeseran sedikit ke bawah. Kemudian untuk layarnya itu kita bisa lihat di bagian kiri, kanan, atasnya juga sudah sangat tipis, lebih tipis dibandingkan yang versi TUF 2019 kemarin. Kemudian untuk di bagian bawahnya juga sama dengan Asus TUF A15, di mana kita bisa lihat untuk pola dari ventilasinya itu seperti sarang lebah. Kemudian ada bagian fan-nya untuk ventilasi udara aliran keluar itu di bagian belakang ada 2, sedangkan di bagian kiri ada 1. Kemudian kita bisa lihat di bagian atasnya juga masih ada untuk webcam-nya dengan spesifikasi 720p 30 fps. Kemudian untuk varian warnanya juga sama persis, ada 2. Yang pertama di sebelah kanan kita bisa lihat ada Black Bonfire, kemudian di bagian kiri ada Metallic Grey. Untuk I/O portnya juga masih sama, di bagian kiri kita bisa lihat ada port power, kemudian ada RJ45 untuk LAN, ada HDMI, kemudian USB 3.2 Gen 1 Type A, ada 2, kemudian ada USB 3.2 Gen 1 Type C yang support untuk display port 1.4, kemudian ada juga audio jack combo, dan di sebelah kanan kita bisa lihat ada USB 2.0 Type A, kemudian ada juga Kensington lock. Nah, yang menarik untuk kita bahas adalah di bagian jeroannya atau spesifikasinya. Kalau kita melihat di sini untuk prosesornya sebenarnya agak berbeda dengan Asus TUF A15, karena saya katakan tadi untuk Asus TUF F15 ini merupakan besutan dari tim biru atau tim perak ya. Untuk prosesornya di sini hanya ada 2 opsi, yaitu yang pertama menggunakan Core i5 10300H, kemudian ada Intel Core i7 10750H. Kalau misalnya kita mengambil varian yang Intel Core i5 13000H, ini kalian akan mendapatkan prosesor dengan 4 core 8 thread. Kemudian untuk yang varian Core i7 10750H, ini kalian akan mendapatkan prosesor dengan 6 core 12 thread. Jadi kurang lebih masih akan sama dengan Intel Core i7 dan Intel Core i5 generasi tahun 2019 kemarin. Yang menjadi perbedaan adalah di base clock-nya saja dengan maksimum boost clock-nya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang varian tahun 2019 kemarin. Nah, ini lumayan menarik mengingat karena Asus TUF keluaran tahun 2019 kemarin yang FX505 itu semuanya menggunakan prosesor besutan dari tim merah, yaitu AMD Ryzen, baik itu Ryzen 5 maupun Ryzen 7. Sedangkan untuk di tahun 2020 ini Asus mengeluarkan varian yang berasal dari tim biru atau tim perak menggunakan Intel Core i5 dan Core i7 generasi ke-10. Dan ini lumayan menarik untuk kita bisa lihat. Nah, yang menarik lagi adalah di opsi grafiknya. Kalau kita lihat di opsi grafiknya, untuk yang Asus TUF A15 kemarin itu mulai dari GTX 1650 sampai RTX 2060. Jadi opsi untuk memilih grafiknya itu lumayan banyak. Sedangkan untuk yang Asus TUF F15 ini yang menggunakan jeroan dari Intel Core i7 dan Core i5 generasi 10 seri H, itu hanya diberikan 3 pilihan grafik card, yaitu yang pertama mulai dari GTX 1650, kemudian ada GTX 1650 Ti, dan yang terakhir itu GTX 1660 Ti. Jadi hanya 3 varian saja, tidak ada varian untuk RTX 2060 seperti yang ada di Asus TUF A15 yang pernah saya review kemarin. Nah, kemudian perbedaannya lagi karena ini menggunakan prosesor dari Intel,
Core i7 atau Core i5 generasi 10 seri H, otomatis pasti memori yang akan dibenamkan itu tidak seperti di Asus TUF A15, di mana memorinya akan memakai kecepatan 3200 MHz, sedangkan di sini di Asus TUF Gaming F15 memori atau RAM-nya itu hanya menggunakan DDR4 2933 MHz ya, yang berarti kecepatannya masih akan lebih rendah dibandingkan yang Asus TUF E15. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya kita lihat antara perbandingan Asus TUF A15 dengan Asus TUF F15 ini, memang dari segi performa kelihatannya memang Asus TUF A15 itu masih lebih tinggi, baik itu dari segi prosesornya, karena pernah saya sudah review juga di video sebelumnya bagaimana untuk generasi 10 seri H dari Intel dan Ryzen 4000 series seri H dari AMD itu sudah pernah saya review bagaimana perbedaan performanya, di mana AMD itu masih mengungguli untuk Intel generasi 10 seri H untuk tahun 2020 ini. Kemudian kita lihat juga untuk dari segi grafiknya memang untuk yang AMD opsinya lebih banyak sampai RTX 2060, di mana kecepatan RAM-nya juga lebih tinggi untuk yang AMD. Jadi ya tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian memang masih percaya dengan Intel untuk tahun 2020, kalian bisa menunggu untuk yang Asus TUF F15 ini. Tapi kalau misalnya kalian mau memberikan kesempatan untuk yang AMD Ryzen, ya kalian boleh mengambil Asus TUF A15 yang sekarang sudah pre-order. Kalau kita bahas kapan untuk rilisnya, saya tidak bisa katakan. Karena sampai sekarang kita belum tahu untuk rilisnya kapan. Tapi kalau misalnya melihat pola tahun kemarin, untuk yang Intel rata-rata laptop dari jeroan Intel itu biasanya rilis di bulan Agustus. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi harganya, karena yang bisa sekarang dipesan itu Asus TUF A15 secara pre-order di Tokopedia, ini saya akan bahas sedikit untuk masalah harganya. Kalau untuk yang varian Ryzen 5 dengan GTX 1650 Ti itu mulainya dari 13.999.000. Kalau misalnya kita melihat Asus TUF A15 dengan jeroan Ryzen 7 4800H dikombinasikan dengan GTX 1650 Ti itu starting point-nya atau starting harganya dari 15.499.000 atau 15,5 juta. Sedangkan untuk yang varian dengan GTX 1660 Ti itu mulainya dari 17.999.000 atau 18 juta kembali 1.000. Nah, kurang lebih nanti mungkin harganya akan mirip-mirip seperti ini. Ya, walaupun memang di tahun kemarin kita bisa tahu bahwa yang varian Intel untuk brand yang sama dan tipe yang sama biasanya akan lebih mahal dibandingkan yang jeroannya dari AMD. Oke, mungkin sekian untuk video review kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.